Bapak Ibu Jemaat terkasih, selamat pagi, Shalom. Puji syukur hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah minggu. Tuhan berkati kita sekalian. Dan bawaku
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 14 April 2024, pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dengan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 14 April 2024, pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 7 April 2024, pukul 9.00 WIB sebesar 12.153.500, syukur sebesar 4.291.000, persepuluhan sebesar 5.190.000, dan sarana fisik 913.000. Penerimaan kolekta Minggu 7 April 2024 pukul 18.00 WIB sebesar 8.936.000, syukur sebesar 1.285.000, persepuluhan sebesar 2.060.500, dan sarana fisik sebesar 829.000. Kebaktian Minggu 14 April 2024 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus MM Hendricks. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari Roma 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-32. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Kristabella Fariska Trio Irene. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian rohani nomor 96 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan nyanyian rohani nomor 165. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 14 April 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Damai yang kedua
saudara-saudara semua dan shalom. Mari kita tahdiskan ibadah kita. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui kebenaran kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia,
menuruti teladanmu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaanmu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ia membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kebaktian ini kita akan mendengarkan bagian Alkitab yang terambil dari Roma 1 ayat 18 dan berakhir dengan ayat yang ke-32. Dan nantinya firman Tuhan ini kita akan baca secara bersama-sama. Mari Bapak Ibu Jemaat kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Demikian firman Tuhan dari Roma 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-32 diberi judul Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Kita mulai. Sebab
murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu yang sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan manusia menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka pun setuju dengan apa yang mereka. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidup orang Kristen, hidup kita semua yang menyebut diri Kristen itu adalah hidup yang disertai dengan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk berjalan mengikuti jalan Kristus dan melaksanakan kehendak-kehendaknya. Itu pula arti dari nama Kristen yang kita sandang. Kristen artinya pengikut Kristus. Dan karena itu siapapun kita, profesi apapun kita, umur berapapun kita semua dipanggil untuk hidup pada jalan-jalan Tuhan. Mengikut Tuhan juga adalah wujud dari syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi kita penuh-penuh. Beberapa minggu kemarin berturut-turut kita merayakan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Lalu kita duduk di meja perjamuan kudus
berbagi roti yang melambangkan dipecahkannya tubuhnya disalib, dan berbagi anggur yang melambangkan tertumpahnya darah disalib, untuk memberi kepada kita kesempatan baru, hidup baru. Kita ditebus. Dan kemudian kita merayakan Paskahnya, mengingatkan kita tentang betapa berkuasanya dan betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Di Paskah itu, semua kuasa kegelapan di dunia ini telah dikalahkannya. Dan dengan demikian kita umatnya diberi daya juang untuk melawan setiap kuasa yang bertentangan dengan kuasa Tuhan. Jadi kita semua punya tanggung jawab itu. Tegasnya saudara-saudara, orang-orang yang merayakan Paskah harus jadi orang-orang yang kuat bertahan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah berbagai rayuan dan godaan dunia ini, tarikan tadi dibilang banyak-banyak di sini. Kita ditarik oleh berbagai kuasa yang bertentangan dengan kuasa Tuhan. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 12 bilang begini, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan, bukan berhutang kepada kuasa-kuasa lain, bukan berhutang kepada kuasa-kuasa kedagingan. Siapa kita sekarang? Ini karena kasih setia Tuhan itu, karena penebusan yang Tuhan buat kita. Dan karena itu adalah sangat wajar dan sangat patut kalau orang-orang Kristen itu hidup mengikuti kehendak Tuhan. Jadi saya mau ingatkan pertama-tama di sini, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sebesar apapun rayuan dan godaan dunia dan tarikan kuasa-kuasa lain. Sebab kita yang merayakan Paskah dan Jumat Agung seharusnya sadar akan kebaikan Tuhan itu dan mampu berjuang mengekspresikan syukur kita itu kepada Tuhan kita lewat berbagai gaya hidup kita, lewat berbagai karya dan kerja kita, lewat perkataan-perkataan kita, mulai dari dalam keluarga-keluarga kita sampai di tengah-tengah jemaat-jemaat kita, juga di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan demikian kita mampu memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Itu tanggung jawab kita semua. Sebab Paskah bukan cuma soal pagi-pagi ibadah kubur terbuka. Paskah harus juga memberi kepada kita rangsangan itu, kekuatan itu untuk berjuang, setia mengikuti Tuhan. Tapi kita sadar bahwa tanggung jawab ini sering tidak mampu kita lakukan. Teks yang kita baca tadi Roma 1 ayat 18 dan seterusnya berbicara tentang orang-orang jemaat di Roma yang mendua hati. Dong kenal Tuhan Yesus, tapi dong juga ikut tarikan dari berbagai berhala. Baik berhala-berhala berwujud manusia maupun berhala-berhala berwujud binatang-binatang. Ajaran-ajaran yang bilang sing perlu Tuhan. Manusia bisa hidup sendiri kok. Dan orang semua terpukau dengan ajaran-ajaran itu.
Saudara-saudara, selain itu sebenarnya orang Roma juga sangat terpukau dengan harta, dengan kekayaan, dengan uang, dan juga dengan kedudukan. Kalau saudara-saudara lihat film-film Romawi itu, saudara bisa lihat itu. Duduk paling tinggi, strata paling tinggi itu sangat penting. Ini semua adalah tarikan-tarikan berbagai berkuasa yang berlawanan dengan Tuhan. Dan dia ada sepanjang sejarah, termasuk sampai dengan saat ini. Di zaman modern ini ada banyak sekali kuasa yang menarik orang-orang modern untuk mengikuti kehendaknya. Tapi dia itu mau bilang dua saja. Yang kita lihat punya tarikan sangat luar biasa buat kita. Yaitu tarikan kedudukan, jabatan, dan tarikan uang. Banyak di antara kita tertarik sangat dengan barang-barang itu. Sehingga kita mau berbuat apa saja untuk memperolehnya. Bahkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang melanggar norma-norma hidup bermasyarakat dan norma-norma hukum. Orang yang peduli dengan apa-apa lain kalau hati terpaut di sana. Yang penting itu raih kedudukan setinggi-tingginya, berkuasa dan kaya. Padahal bisa dipastikan saudara-saudara bahwa ketika hati hanya terpaut pada hal-hal yang bukan Tuhan itu dan lupa Tuhan, dan kehendak Tuhan lupa semua, maka orang sebenarnya sedang berjalan menuju kepada kekacauan dan kehancuran. Itu yang dibilang di dalam teks ini ayat 26 dan seterusnya, saudara-saudara bisa baca. Hidup menjadi kacau. Hidup menjadi gelap. Kacau mulai dari dalam rumah, hubungan suami istri, kacau antara orang tua dan anak-anak, anak-anak tidak hormat lagi kepada orang tua. Hubungan dengan rekan-rekan kerja juga kacau. Jadi berantakan kemana-mana. Sebab apa? Sebab suka selepas tangan dari Tuhan, penggenggaman. Sehingga hidup hilang arah. Sehingga ada Tuhan yang terbilang, jalan sini, senglai, jalan ikut mau saja. Hilang arah saudara-saudara. Dan kita sudah melihat banyak contoh tentang akhir dari orang-orang yang hidup di luar Tuhan, di luar tuntunan Tuhan, di luar genggaman tangan Tuhan. Hancur berantakan kebanyakannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, gambaran kesalahan jemaat Roma ini harus menggugah nurani kita. Agar kita waspada, berhati-hati terhadap tarikan-tarikan kuasa di luar Tuhan itu. Sebab kuasa-kuasa itu sangat kuat. Alkitab bilang, berhati-hatilah dan waspadalah. Sebab iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang menanti kita untuk ditelannya, dilulurnya, kata bahasa lama. Jadi saudara-saudara, kita mesti waspada terhadap tarikan-tarikan kuasa yang hebat dan menarik itu, penuh janji-janji manis. Namun janji-janji itu kebanyakannya semu. Saya bilang semu saudara-saudara, sebab uang umpamanya
memang sangat bisa memberi kepada kita semua yang punya itu kecukupan, kemewahan, enak sekali, kemana-mana bisa pergi. Tapi banyak orang harus membayar mahal sekali untuk memiliki semua itu. Baik membayar dengan kesehatannya, juga dengan damai hatinya. Seorang teman yang dulu pernah kaya bilang per beta begini, "Ibu, sekarang ini dengan sederhana, beta rasa lebih tenang. Beta pun hidup lebih tenang, Ibu. Dulu hampir tiap hari berantem di dalam keluarga. Dengan istri, dengan anak-anak. Sebab beta jarang di rumah. Keluar rumah terus. Sebab harus bina relasi. Cari uang. Dan di luar itu, menganga berbagai cobaan. Mulut berbagai cobaan menganga. Dan saya akhirnya stres dan sakit. Itu bahaya dari uang itu, saudara-saudara. Dan seperti halnya uang, demikian juga kuasa. Bisa sangat fatal, saudara-saudara, kalau kita terlalu sibuk hanya mengejar itu saja. Uang maupun kuasa sama-sama berbahaya. Keduanya sama-sama suka membuat orang ketagihan. Sing cepat puas. Mau terus, banyak terus. Besar terus, tinggi terus. Dan untuk dapat itu semua orang korbankan apa saja. Lupa hukum, lupa etik moral, lupa Tuhan. Jadi berhati-hatilah, saudara-saudara. Dan kalau saya bilang seperti ini, saya tidak berarti saya bilang orang Kristen boleh cari uang perkaya. Saya bilang itu. Beta juga saya bilang orang Kristen boleh bersaing untuk meraih posisi. Saya bilang itu. Saudara harus bersaing. Saudara boleh berjuang untuk dapat kedudukan yang baik. Dimanapun. Tetapi yang saya mau ingatkan adalah berjuanglah seperti layaknya seorang Kristen yang kenal Tuhan berjuang. Berjuanglah dengan selalu ingat kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dan takut Tuhan. Berjuanglah dengan meletakkan tanganmu di dalam genggaman Tuhan. Supaya Dia memimpin kita dalam perjuangan kita. Supaya Dia selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa jabatan yang sedang kita kejar itu atau yang sudah kita dapat itu bukan diberikan untuk tujuan-tujuan yang selfish, yang negatif semata. Tapi jabatan dan kuasa yang Anda peroleh adalah amanat dari Tuhan. Tuhan percayakan jabatan itu ke tangan saudara-saudara. Untuk apa? Untuk melayani seluruh masyarakat tanpa pilih bulu, untuk jadi berkat, untuk mensejahterakan rakyat banyak ini dan siapapun yang Anda pimpin. Jadi Tuhan taruh Anda pada jabatan-jabatan itu untuk jadi berkat, saudara-saudara, untuk memuliakan nama Tuhan lewat jabatan itu. Karena itu saudara-saudara, contohilah Om Yulaimena
seorang gentleman Ambon yang pernah menduduki kursi tinggi di pemerintahan Indonesia. Beliau memimpin tanpa meninggalkan imannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan. Dengan imannya dia memimpin selama bertahun-tahun seluruh pengabdiannya. Dan beliau diangkat ke kursi itu bukan karena berbagai macam hal dan alasan, tapi karena beliau kerja sebaik-baiknya, melayani masyarakat banyak, masyarakat kecil, miskin, sakit, dengan penuh kesembuhan. Kerja sejujur-jujurnya dan setulus-tulusnya dengan siapapun. Dan oleh karena itu bukan cuma orang Kristen yang sayangan tua, orang yang bukan Kristen pun sangat menyayangi beliau. Politik dan kuasa bagi Laimena bukanlah untuk memperjuangkan kepentingan diri, tapi untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak. Itulah etos politik Laimena. Etos yang bersumber dari etos kerajaan Allah yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Begitu jujur dan tulus dia mengabdi, sehingga Presiden Soekarno menamai dia Domine van Ambon, pendeta dari Ambon. Jadi saya mau bilang saudara-saudara, uang bukan satu-satunya faktor yang bisa menaikkan kita ke posisi yang tinggi yang kita cita-citakan itu. Tapi ketaatan kepada Kristus yang menguatkan kita dan memberdayakan kita untuk bekerja baik, bekerja jujur, bekerja tulus, terbuka kepada semua orang. Itu adalah unsur-unsur penting bagi orang Kristen dalam hidupnya. Jadi jangan ikut berpartisipasi dalam berbagai skenario dan kejahatan dan drama untuk menghancurkan orang lain. Yang dibutuhkan adalah hati yang jernih, hati yang bersih, yang cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama manusia, dan juga cinta kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Maka Tuhan akan melapangkan jalan Anda untuk menjadi alatnya demi membawa damai sejahtera Tuhan di mana saja Anda dipanggil untuk mengabdi. Tuhan tolong ketong semua. Amin.
bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saya mengundang solois Kristabella Fariska untuk menyebut Tuhan dengan lagunya. Shalom, selamat pagi. Saya akan menyanyikan satu buah lagu, Kasihmu Tiada Duanya. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat buat kita semua yang ada di sini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Akan ada
kasih Kristabella. Tuhan Yesus sayang. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan
Jemaat, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk persembahan syukur yang sudah diberikan oleh jemaat di pagi ini. Kami berdoa Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelola. Biarlah persembahan syukur ini dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah sumber berkat kami berdoa. Amin. Saya mengundang sekarang trio Irene untuk memuji Tuhan dengan lagunya Trio Irene.
kasih Trio Irene. Tuhan berkati kita semua. Sekarang saudara-saudara, marilah kita tundukkan kepala kita dan kita angkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sumber hidup dan sumber kekuatan kami. Kepadamu kami datang pertama-tama mengucap syukur untuk kasih setiamu, serta berkat penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Berbagai kebaikan, kecukupan, makanan, pakaian, rumah, kesehatan, kekuatan, kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara khusus yang merasa sangat bersuka cita dan berbahagia karena juga mengalami berbagai hal yang indah dalam hidup mereka. Kami mengucap syukur secara khusus dengan Bapak Freddy Pasale yang merasa Tuhan menyertainya, memberikan kepadanya kekuatan, memberikan kepadanya kesembuhan dari sakitnya sehingga dia bisa kembali bertugas sebagai tuagama di rumah gereja Maranatha ini. Tuhan kiranya menolongnya dan semua saudara yang juga merasa bersuka cita dan bersyukur untuk berbagai berkat yang mereka alami di dalam hidup ini. Kami ingat juga saudara-saudara yang mungkin tidak berbahagia karena berbagai tantangan yang mereka hadapi juga di dalam hidup. Saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang bersedih karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, saudara-saudara yang berkekurangan karena harga-harga yang semakin naik dan pendapatan yang tidak mencukupi. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dan kami mohon Tuhan lihat mereka. Tuhan jamah mereka yang sakit. Tuhan hibur dan kuatkan mereka yang berduka cita. Dan Tuhan cukupkan mereka yang berkekurangan. Serta tolong kami semua sebagai jemaat-Mu, saudara bersaudara seiman, untuk saling membantu satu dengan yang lain. Khususnya kepada saudara-saudara yang berkekurangan, supaya mereka tercukupi di dalam hidupnya. Kami berdoa hari ini juga bagi semua orang yang bekerja keras untuk mencari rezekinya, di kantor-kantor, dalam usaha-usaha pribadi, usaha-usaha besar, usaha-usaha sedang maupun kecil, sampai ibu-ibu yang papa lele, saudara-saudara yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, para pengojek dan supir angkot dan taksi. Kami menyerahkan kami semua ke dalam tangan-Mu dan kami mohon kiranya semua usaha yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang kami lakukan dan usahakan, biarlah kami lakukan dengan selalu ingat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu dalam usaha-usaha kami. Kami berdoa dan mohon ya Tuhan, Engkau menyertai juga anak-anak kami, mereka yang masih kecil, mereka yang sudah mulai studi, dan juga yang sudah mencapai tingkat-tingkat yang tinggi. Tuhan berkati mereka semua, berikan mereka kecerdasan, daya tahan, daya juang, hikmat daripada-Mu, sehingga mereka mampu menjadi orang-orang yang sukses di dalam studi-studi mereka, dan pada waktunya menjadi orang-orang yang memberi sumbangan positif dalam hidup bergereja maupun dalam hidup bermasyarakat.
Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dan mohon Tuhan jaga dilindungi mereka dari segala macam ancaman dan bahaya, supaya mereka terus hidup, bertumbuh, dewasa, menjadi berkat bagi orang banyak, dan hati mereka menjadi hati yang selalu ingat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua dan semua orang di sekitar mereka, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Kami ingat juga saudara-saudara kami, teman-teman yang sudah lanjut usia, yang mungkin tidak bisa lagi ikut ibadah sebab sudah sakit dan lemah secara fisik. Kami mohon Tuhan memberikan mereka semua rasa damai di hati, sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi anak cucu dan generasi-generasi yang lebih muda. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dan mohon Tuhan menyertai semua orang yang memberitakan firman-Mu hari ini di mana-mana. Juga semua petugas-petugas liturgi di berbagai rumah gereja hari ini, di seluruh GPM, bahkan di seluruh Indonesia dan dunia ini. Tuhan tolong mereka semua dan berkati mereka semua, supaya firman-Mu mendapat tempat yang subur, bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi hidup orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa kami, khususnya di dalam berbagai kemelut politik yang sementara terjadi, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong sehingga pada waktunya segala sesuatu sengketa itu bisa diselesaikan, dan pada waktunya presiden dan wakil presiden terpilih bisa dilantik menjadi pemimpin bagi bangsa ini dan membawa bangsa ini mewujudkan cita-cita sejak dahulu kala, masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan oleh karena itu, jangan tinggalkan negeri ini sendiri, tapi Tuhan biarlah ada bersama-sama dengan kami semua. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan bagi saudara-saudara di Maluku di sini yang sementara mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam tahapan-tahapan pemilu kada pada berbagai level di daerah, di kota, di kabupaten. Kami mohon ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami juga. Tuhan kenal semua calon yang mau ikut dalam pemilu kada ini. Tuhan kenal hati mereka, pikiran-pikiran mereka. Dan kami percaya Tuhan tahu mana yang paling baik. Dan oleh karena itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuatkan mereka semua, dan Tuhanlah yang menolong masyarakat dan rakyat di negeri ini untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan mohon Tuhan juga menolong saudara-saudara yang ada pada berbagai posisi sekarang ini di pemerintahan maupun di gereja, dimanapun mereka memimpin dan dimanapun mereka berkarya dan mengabdi. Tuhan pimpin mereka selalu. Jangan biarkan mereka lupa kepada Tuhan,
Tapi apapun yang mereka lakukan dan dharma baktikan, biarlah itu bersumber dari imannya kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kenal kami semua. Tuhan kenal nama-nama kami, nama-nama keluarga-keluarga kami. Tuhan tahu apa yang kami pikirkan dalam pikiran-pikiran kami. Tuhan tahu apa yang kami inginkan dan cita-citakan. Tapi Tuhan juga tahu apa yang kami gumuli, yang kami takutkan. Dan karena itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan mohon Tuhan mendengar dan menjawab kami sesuai kehendak-Mu. Karena Engkau lebih mengetahui apa yang kami butuhkan di dalam hidup ini lebih dari kami mengetahuinya. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Saudara-saudara jemaat, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara jemaat hari ini dan sampai selama-lamanya.